jadi B juga harus tanya dong ke abang nih. Oh boleh, baru pertama ini moderator semua ditanya ini. Mari diskusi, Bercerita bebas, bercerita santai, tukar pendapat, habar sua. jangan tegang, bilang di sini. Moderator Sua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat moderator SUA. Malam ini edisi agak sedikit beda dari sebelum-sebelumnya. Kita akan diskusi dengan salah satu YouTuber orang Sula yang ada jauh di sana, di Bali. Ana Umaka apa? Assalamualaikum, Ana. Waalaikumsalam abang. Baik, kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Pejuang subscribe. Pejuang subscriber sama jam tayang ya. Jam tayang. Bagaimana perkembangan channelnya? Perkembangan channel, alhamdulillah ya. Maksudnya lancar, masih tetap semangat untuk bikin konten. Walaupun memang banyak lika-liku, banyak kadang-kadang suka merasa kayak down, kayak gitu ya. Apalagi kalau viewers sedikit atau capek, tapi tetap harus konsisten karena kunci dari bikin konten itu kan adalah konsisten. Begitu sih Pak Abang. Jadi ya berkembang, alhamdulillah lancar. Viewer kita sedikit, masalahnya di mana sebenarnya sih? Viewer sedikit. Oh, ini langsung bahas ke YouTuber ya, tentang YouTube nanti. Beta boleh bertanya-tanya juga ya ke abang ya, saling sharing. Beta sengaja tanya ini, karena ini viewer ini jadi masalah YouTuber pemula seperti kata orang ini. Apalagi yang di Sula ini kan, viewer ini bikin ketong jadi apa namanya, biasa semangat juga hilang. Karena sudah susah bikin konten, tapi yang waktu sedikit. Ini kira-kira menurut Ana bagaimana tuh? Kalau Ana pengalaman. Viewer sedikit, ya ini dilema apalagi yang pemula ya. Kalau orang yang sudah punya nama, sebut saja mungkin public figure yang sudah punya fans, mau dia upload, dia lagi bersin, semua orang bisa nonton. Dia lagi sakit perut di dalam mobil lah, semua orang pasti nonton tuh. Tapi kalau yang pemula ini kan tong harus bangun branding kan, jadi tong harus bangun video yang bagus, konten yang bagus baru orang mau nonton. Nah, jadi kayak yang abang bilang tadi masalah-masalah di Sula bagaimana? Kalau viewers sedikit itu sebenarnya menurut beta abang ya, nanti bisa koreksi juga silahkan mau tambahkan. Tapi kalau menurut beta banyak hal yang membuat viewers itu sedikit. Tapi ada tiga hal besar yang menurut beta tong perlu sangat fokus di situ, apalagi sebagai pemula. Yang pertama, tong harus perhatikan tentang search engine. Jadi tong harus mengetahui cara algoritma YouTube itu bekerja. Ya, di dalam search engine ini juga biasanya ada 4 hal penting. Yang pertama itu judul. Tong judul juga ya, tong harus pikir kan, konten yang tong bikin ini judulnya apa ya, supaya dong cari itu lebih gampang gitu. Terus juga yang kedua, deskripsi. Jadi kalau di YouTube kan ada ya description box. Jadi mungkin ini agak teknis. Jadi description box itu tong harus menjelaskan minimal 3 kali kata yang berulang tentang judul kayak gitu. Jadi kayak contoh kalau tong judul tentang masak Indomie, berarti di tong dalam description box tong harus bikin kalimat di mana masak Indomie itu harus 3 kali pengulangan. Jadi semakin mempermudah algoritma di YouTube kan. Itu poin judul, terus judul dan deskripsi. Terus ada hashtag juga. Nah, ini juga penting sekali hashtag. Hashtag itu kan kunci banget ya. Kalau orang tompung hashtag pas, ya tong mau orang cari pasti larinya ke tompunya. Tapi kan jangan sampai tong upload video yang pakai hashtag, asal upload saja. Nah, ini harus diperhatikan sih. Terus selain hashtag thumbnail. Nah, thumbnail ini juga harus penting juga.
Paham nih. Ya harus menarik mungkin. Pokoknya ya harus semenarik mungkin supaya orang bisa, ih apa sih ini? Kayak Kalau begitulah, anak, abang tahu lah, abang pun thumbnail juga tuh. anak lihat moderator show pun tanya lo bagaimana kalau menurut anak. Oh, Kalau moderator suap thumbnail kan langsung beta nonton tuh karena penasaran. Contoh-contohnya kayak gitu, bikin penasaran, bikin bikin orang pengen tahu, pokoknya yang begitu-begitulah. Bahkan yang penting sampai melenceng sekali dari isi video tuh. Ya selama masih oke ya, yang masalah bikin sedramatisir mungkin kayak begitu. Nah, itu tadi pertama tentang search engine. Yang kedua tentang supaya orang viewers banyak ya tong juga harus promosi. Nah, ini mentalitas ini kalau YouTuber pemula biasanya kayak masih malu, masih takut, atau takut orang bilang, atau orang ya macam-macam perspektif kayak gitu, tong harus hilangkan. Tong mentalitasnya harus ini harus promosi di segala platform sosial media, mau Facebook, Instagram, bahkan tong harus share ketika orang lain merasa bermanfaat, kan orang lain pasti akan ikut share kayak begitu-gitulah. Dan yang terakhir itu adalah pastinya supaya tuh viewers banyak ya tuh kualitas video juga tuh. Karena kan walaupun orang nonton tapi kalau dong suseng itu video apa sih, dong pasti akan skip, dong cuma nonton sedikit kayak begitu-gitulah. Kalau di kualitas video ini ya ada dua hal juga. Pertama tentang tong sebagai yang pembicara, berarti tong pung intonasi bagaimana, tong pung isi konten bagaimana, pokoknya begitu kan. Mungkin dari sisi editing, dari sisi selain editing itu pencahayaan, terus dari sisi pokoknya yang tentang teknik lah, lighting, editing kayak gitu. Mikrofon juga harus bagus. Nah, berasa dengan 3 hal ini ketika tong lakukan secara konsisten dan selalu improve terus, pasti viewers itu bakal naik sih. Kayak gitu sih yang tong harus lakukan. Iya. Kalau menurut beta sih Abang. Iya. Kalau beta tambah sedikit lagi, bikin konten ini harus temanya jelas. Tema. Kalau menurut beta, tema. Iya. Tema dari konten yang kita buat ini harus jelas. Kalau dicampur-campurin juga bermasalah. Orang akan malas ya. Karena beta dengan Jali bikin moderator show ini tujuan itu ada 2. Yang pertama itu ketemu mau memperkenalkan Sula dengan ketemu bicara. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, ketemu bikin sesuatu yang lain daripada yang lain yang ada di Sula. Itu saja. Yeah. Tapi itu 2 tujuan utama. Yang pertama memperkenalkan Sula ke Indonesia. Karena mungkin wadah yang paling gampang untuk memperkenalkan sesuatu itu ya YouTube itu. Iya. Saya tertarik tadi yang Abang bilang temanya ini harus jelas toh. Yang tadi di awal juga bilang kalau saatnya Raffi Ahmad sakit perut ya semua orang nonton kan di video semua orang nonton karena dia sudah punya fans. Iya. Tapi ini kalau beta sih lebih fokus ke sesuatu yang bermanfaat ya, pencarian dulu sih. Iya. Dan pastinya sesuai passion karena beta suka dengan hal-hal yang make up, kecantikan, terus beta juga suka hal-hal yang tentang perempuan, bagaimana membangun cantik secara inner beauty, jadi akhirnya beta jadikan itu sebagai konten kayak gitu. Kalau beta sih mungkin beda dari Abang ya, targetnya adalah seluruh Indonesia lah kayak gitu. Iya. Kalau menurut Ana untuk pemula itu konten apa yang paling cocok? Ini biasanya jadi pertanyaan juga ya untuk kayak teman-teman dong yang baru bikin YouTube, bikin konten apa ya yang paling cocok. Nah, beta sih sebenarnya mau bikin konten apapun, sebenarnya kuncinya adalah sesuai dengan passion, sesuai dengan apa yang tong suka. Kalau tong suka tentang traveling, ya sudah, ya udah bikin konten tentang traveling. Tapi kalau tong cuma 1 kali jalan-jalan nih, tong tinggal di mana begitu, tong baru 1 kali jalan-jalan ke Bali contohnya, terus tong bikin konten traveling di Bali, tong pernah jalan-jalan lagi, artinya kan berkelanjutan dan tong juga traveling. Jadi akhirnya berkelanjutan. Jadi harus sesuai dengan passion.
Soal menurut beta gitu. Jadi mau bikin konten masak memasak Kak, mau bikin konten bahkan ada yang konten baca buku Kak. Tapi ya yang penting tong harus sesuai dengan tong passion dan tong harus sesuai dengan harus konsisten lah ibaratnya kayak gitu. Ini yang jadi pertanyaan banyak orang, termasuk itu juga. Mungkin Ana juga pasti jadi pertanyaan. Itu untuk biasanya di YouTube itu, ketong konten itu untuk jadi direkomendasikan itu kira-kira jalan keluarnya seperti apa? Trik-trik apa yang kira-kira ketong harus buat supaya ketong konten itu bisa jadi rekomendasi YouTube? Jadi kalau tong bicara tentang algoritma YouTube ini memang gampang susah ya. Iya. Karena dia ada rumus baku, tapi dia ada kiat-kiat untuk bisa mencapai itu. Iya. Salah satunya dengan yang paling penting itu kan yang tadi di awal juga sempat sedikit bahas tentang hashtag, judul video, deskripsi, sama ya 3 itu sih, thumbnail juga, tapi yang paling penting 3 itu sih, hashtag yang paling penting. Jadi ketika tompung video itu hashtagnya sesuai dengan apa yang orang cari, ya pastinya ketika satu video itu viral, ya tompung video juga akan masuk ke dalam rekomendasi. Yeah. Contohnya kayak satu video yang viral mungkin tentang ngeprank, contoh video tentang ngeprank. Jadi akhirnya kalau tong juga pakai hashtag yang sama dong, akhirnya di video itu muncul, tong juga akan ada di sebelah. Biasanya begitu sih. Jadi ada 3 hal yang tong harus perhatikan. Pertama itu tentang judul video, deskripsi video, dan hashtag. Yang paling penting nih hashtag ya. Sebenarnya semua penting sih, tapi oke, Be jelasin satu-satu. Judul ini kan akan ada kata kunci ya. Terus deskripsi juga mengulang kata kunci, thumbnail hashtag ini mesin pencarian akan merekomendasikan. Nah, jadi kalau supaya bisa menjadi rekomendasi, ada satu video, biasanya begini, YouTuber yang mau cepat viewersnya banyak, gitu dong cari video yang viral. Yeah. Nah, setelah itu, dong akan pakai kata kunci yang sama, judul yang sama, deskripsi yang mirip. Sehingga ketika video A ini ditonton, terus nanti biasanya tompung ada di sebelah. Iya. Nah ini Be tahu karena Be ada video yang begitu sih. Kalau pengalaman Ana, video apa yang di Ana pun konten itu yang paling sering orang nonton? Oke. Karena Beta juga pemula, ada satu video yang sering sampai sekarang ditonton terus, walaupun memang belum berjuta-juta, belum beratus-ratus ribu, tapi sudah belupa terakhir sudah berapa ribu. Itu ya tentang konten bagaimana sih melakukan infus whitening di salah satu klinik kecantikan lah gitu. Karena ternyata banyak perempuan yang cari bagaimana sih cara supaya bisa putih kayak gitu. Kalau beta dari Canux, kalau beta dari Canux itu bisa putih lah, hitam begini susah. Iya, jadi akhirnya di video itu tong perbaiki, dia punya judul, dia punya hashtag, deskripsi, dan memang ternyata banyak perempuan-perempuan mau suntik whitening, itu kan cukup mengeluarkan uang banyak dong. Akhirnya search dulu bagaimana sih pengalamannya, harga segini worth it atau gimana kayak gitu-gitu dong, cari kayak gitu. Jadi ini juga jadi pembelajaran juga buat Beta dan tim khususnya supaya bisa mengetahui apa sih peminat dari penonton ini kayak gitu. Dan yang nonton video itu 70% belum subscribe, tapi dong cari, artinya kan pencarian di YouTube. Itulah, itu Beta pun juga seperti itu. Beta punya banyak nonton, tapi yang subscribe itu cuma 30% lebih. Yang lain juga nonton. Ini ini jadi masalah ini. Gimana caranya dong pinjari supaya bisa lari ke tombol merah ini. Ya, kalau poin ini
Kita tahu sini. Kalau poin ini sih tentunya kalau tong menyadari bahwa tong harus bikin konten yang bagus, berkualitas, secara konsisten, karena tong juga sih bisa paksa orang untuk subscribe kan. Iya. Nah dengan begitu dong merasa oh ini worth it ini, tong beta subscribe dia. Tapi mungkin di sini berasa beta dengan abang bisa ini kali punya pesan untuk teman-teman di Sula, ayolah tekan tombol subscribe itu ya, bantu-bantu gitu. Bantu-bantu iya. Iya. Dan apa mungkin kita harus bikin satu komunitas mungkin ya. Iya. Iya. Komunitas sih, Bang. komunitas Jadi YouTuber Sula, untuk saling membantu, saling promo ya. Gimana, Kalau beta sih paling mau bilang dua hal ya di dalam komunitas itu ya Bang ya. Pertama itu adalah komunitas YouTuber Sula, berarti nanti teman-teman yang mau passion ke YouTube masuk ke situ, tong bisa saling koreksi pertama ya. Contoh abang pun video ini tuh kayaknya lebih bagus nih kalau kayak begini gitu. Dia pun video juga mungkin video lebih bagus tuh kalau kayak begini, kayak gitu kan. Iya. Nah itu saling pertama. evaluasi. Terus yang kedua, ya saling evaluasi. Terus yang kedua juga dengan adanya komunitas ini, tong juga kasih wadah untuk teman-teman atau adik-adik atau kakak-kakak siapapun lah di Sula, saudara semua yang pengen bikin YouTube tapi mungkin dong belum punya alat atau dong belum tahu caranya gimana, dong pengen, nah dong harus bantu juga karena sebenarnya memulai YouTube itu betul harus ada alat, harus punya ini segala macam tools lah. Tapi kalau dong punya niat sebenarnya pakai HP juga bisa gitu. Iya. Jadi kan tadi abang bilang di awal bahwa ini bukan wawancara narasumber tapi ini saling diskusi. Jadi dia juga harus tanya dong ke abang. Oh boleh, baru pertama ini moderator sudah ditanya ini. Biasanya ketua tanya nih, moderator sudah bertanya. Oke, silakan. Oke, jadi B mau tanya satu hal sih di abang, mungkin kalau abang melihat di Sula ini minat orang Sula terhadap profesi YouTuber ini kan profesi ya. Iya. Minatnya seperti apa? Apa itu sesuatu yang langka atau dong belum tahu caranya atau seperti apa, Bang? Kalau YouTuber di Sula ini, dia baru bergeliat ini beberapa tahun terakhir. Karena menyangkut dengan spot sinyal ini kan. Keton di Sula ini kan, IndiHome ini kan dia baru masuk baru 2, 3, 4 tahun terakhir. Sebenarnya kalau YouTuber Sula ini sudah banyak sih. Ada adik-adik yang kuliah di luar, di Jawa, di Manado, di Makassar. Sudah banyak bikin konten. Dong balik ke Sula, dong juga bikin konten. Tapi itu mungkin rata-rata karena bukan jadi profesi, ya sama Anda bilang tadi profesi yang utama, terus dengan keterbatasan alat juga, YouTuber ini kan mendapatkan hasil itu kan tidak instan, dia harus butuh waktu, butuh tenaga, ya materi juga. Jadi mungkin itu yang jadi masalah buat YouTuber di Sula. Ya jadi keterbatasan ya, berarti memang cocok ya, kayaknya memang harus bikin komunitas ya, Bang. Habis ini coba. Iya. Nanti kita bantu-bantu untuk hubungi teman-teman yang bisa dihubungi ya. Cerita. Oke. Ada satu lagi, Bang. Apa lagi itu? Masih ada beberapa lagi sih, cuma yang berikutnya. Kalau seandainya ada teman-teman YouTuber atau barulah mau bikin YouTube khususnya dari Sula, dong nonton video ini nih, dong lagi nonton ini lagi nih. Iya. Abang mau bilang apa pardon? Beta mau bilang apa padoran? Iya. Dong lagi semangat nih, aduh bikin YouTube gimana ya, bisa yang ada alat, bisa yang ada, aduh bingung ini. Nah, sekarang lagi nonton video ini nih, abang mau bilang apa teman-teman? Jadi kalau yang sudah punya akun, maju terus, jangan putus asa, semangat. Yang belum punya akun, belajar ya sih yang sudah ada akun YouTube, channel YouTube maksudnya. Bagaimana trik-trik untuk bikin channel YouTube. Beta juga masih belajar sih, tapi modal semangat itu selalu ada di beta sendiri. Pokoknya jalan sajalah, tetap berkarya, karena berkarya di hal-hal yang
positif beta rasa orang pasti hargai. Orang sekarang. Cuman kalau di YouTube ini tidak, prosesnya tidak instan. Saya itu bilang tadi, jadi ketemu butuh kesabaran juga untuk bikin seperti itu. Mungkin dari beta. Oke, Bang. Satu lagi boleh ya, Bang ya? Apa lagi? Ini seru ini. Moderator diwawancara ini. Iya, ini baru pertama nih. Iya, ini pandangan beta aja sih. Ini bukan satu fakta, tapi kayak cuman beta kan juga walaupun beta jarang pulang, tapi beta tahu lah kondisi di bagaimana. Beta merasa bahwa tidak semua orang di Sula, mungkin apalagi yang sudah agak tua lah, maksudnya generasi yang sudah lama, dong ini tahu tentang YouTube, kayak dong seng tahu tentang YouTube. Jadi dong akan bertanya, orang bikin YouTube itu dapat uang dari mana sih sebenarnya? Kenapa sih dong sampai sebenarnya bikin YouTube? Karena kan banyak persiapan dari sisi alat pun dong harus beli, dari sisi apalagi kalau konten kecantikan ya harus punya produk. Syukur-syukur kalau dikasih sama brand, ya kalau saya nyetong harus beli sendiri. Kalau konten traveling ya harus jalan-jalan, keluar uang sendiri. Kenapa sih orang mau mengeluarkan uang itu? Dapat duit dari mana sih? Mungkin bisa jelasin sedikit Abang supaya orang-orang pada tahu. Ini kalau moderator SUA, ini biasanya cerita yang lain kan? Cerita moderator SUA ini. Jadi moderator SUA ini awalnya idenya dari si Jali. Beta sing ada gambaran sekali kalau ada nanti bikin podcast moderator SUA ini. Jadi yang beta pun konten ini ada cuma dengan beta teman itu channel YouTube studio rekaman Artanti Record. Cuma satu itu saja. Jadi setiap saat kita jaga bikin lagu, orang mau bikin lagu, sering ketong upload di channelnya, ketong punya. Itu saja. Awalnya itu Jali yang ajak untuk bikin podcast ini. Itu juga tahu podcast ini apa sebenarnya sih. Iya, apa di podcast? Itu mau sebut juga jaga salah. Jadi apa namanya? Podcast ini kan kiblatnya itu kan dari Corbusier pasti di Indonesia, ya kan? Anda juga tahu persis. Jadi dia bilang bikin studio podcast. Studio podcast berarti di situ pasti butuh biaya. Itu pasti. Alat dan sebagainya. Iya kan? Jadi awal-awal itu ketemu pakai HP. Pakai HP aja, HP biasa. HP biasa, dia punya HP, dia punya HP ya pasang dua. Ketemu niat dan punya kemauan. Itu saja. Kalau mengenai biaya dan lain-lain itu pasti kalau ketemu pikir biayanya, ketemu akan bisa pikir apa-apa. Semua hal pasti iya kan? Kalau tidak punya kamera, masih punya HP, iya kan? Kan begitu. Betul. Tidak perlu harus sesuatu hal yang ketemu bikin harus sama dengan orang yang sudah paham punya. Beda dong juga proses orang juga mungkin ketemu sen tahu mungkin lebih susah dari ketemu sen tahu kan? Sama beta pun teman yang produksi lagu di Artanti Record ini. Dulu kan dia cerita dia punya alat rekaman itu kan cuma laptop sama earphone saja. Tapi bisa produksi lagu, bisa bikin video klip. Artinya yang bagus-bagus sama orang punya tapi bisa lah. Jadi beta rasa itu semua dari kemauan dan semangat. Kalau yang lain, kalau dua itu kalau sudah ada di tangan pun diri pasti akan ada usaha untuk bikin sesuatu menjadi lebih baik, bagus. Itu mungkin dari beta. Iya, betul sih. Harus ada kemauan, harus maksudnya apa ya? Modal dengkul lah ya. Iya. Jangan tunggu kayak gitu. Terus paling dia mau tambahkan aja sih mungkin supaya teman-teman yang nonton ini juga ada gambaran. Dia berharap banyak yang nonton supaya tambah semangat. Jadi dapat duitnya dari mana ya? Dari AdSense ya, Bang ya? Ya, dari Google AdSense ketika tong mencapai persyaratan monetisasi 1.000 subscriber jam tayang dan terus berkembang, pastinya tong daftar Google AdSense, akhirnya banyak iklan yang dipasang di tompung video kan, dan rasio itulah yang menentukan
tong dapat berapa persen dari orang yang klik itu. Itu pertama dari AdSense. Dan beta yakin YouTuber ini, yang ketemu YouTuber yang ada ini, pasti ketemu sampai di titik itu. Tidak mungkin sini sampai. Beta yakin sekali. Amin. Karena YouTube tidak mungkin mempersulit orang untuk berkreasi, iya kan? Ya. Iya. Beta pikir sederhana begitu, karena memang dengan dia punya kebijakan macam-macam ini yang ketong anggap sulit, tapi beta rasa di Bisa satu lah. titik pasti ketong akan sampai juga di situ. Jadi buat teman-teman yang YouTuber pemula sama ketong semua, ya tetap berkreasi terus saja, bikin saja. Ya, Pokoknya betul. bikin saja sesuai dengan ketong passion masing-masing. Ketong buat saja. Apalagi kalau ketong punya niat baik untuk degree ini, untuk memperkenalkan ketong punya degree ini, beta rasa insya Allah akan pasti ada jalan. Ya. Sampai. Sip, bagus. Yang kedua kalau ada yang nanya lagi dapat uangnya dari mana selain dari AdSense? Yang kedua dari endorsan kan. Endorsan kalau abang punya bisa jadi nih ya, bisa jadi besok dong mau bikin satu apa sih yang namanya festival mungkin, atau dong mau bikin satu acara besar-besaran di Sula untuk promosi, bisa jadi dong pakai channel YouTube Moderator Sua dan itu berbayar. Bisa jadi kayak begitu ya kalau punya Moderator Sua. Kalau Iya, punya beta buka-bukaan sedikit di sini sudah, bahwa ya, buka. jadi perjalanan Moderator Sua ini kan baru 2 bulan lebih, ya sekitar 2 bulan lebih lah. Jadi ada beberapa video itu memang yang di endorse dan kita dapat sih. Dan memang ada beberapa produk yang semua endorse memang. Cuman beta saja yang masih mau diskusi ini, kira-kira kalau endorse ini kan beban juga nih, karena ketong bikin akun ini kan artinya ketong kasarnya akun Senin Kamis ini ketong belum terlalu apa kan, masih cari-cari, ya orang bilang masih cari jati diri kalau barang apa itu saya tahu lah, pokoknya itu masih. Jadi kalau ketong sudah terima endorse berarti tanggung jawabnya lebih besar. Ya, kalau kayak di Ana punya kan, kalau kayak di Beta punya kan banyak lah, sudah beberapa produk yang review itu juga endorse gitu kan, dong minta untuk ini ada yang tempat salon minta di review kayak gitu kan ada bayarannya kayak begitu. Jadi apalagi kalau nanti tong sudah punya pengikut yang banyak, tong sudah jadi influencer, itu ya pasti banyak lagi. Jadi ya kenapa tadi melakukan sesuatu sesuai passion, ya pasti ada hasil. Tentu kalau suka masak aja terus, siapa tahu nanti ada iklan rumah makan ini buka, suruh orang ini review. Itu banyak. Dari Beta sih pertanyaan itu tadi cukup Bang. Dari Abang mungkin ada lagi Abang? Ya, jadi ini bukan pertanyaan sih, tapi satu motivasi buat ketong semua, bahwa beta dengan Ana sudah berbuat dengan passionnya masing-masing, ya kan? Ana dengan brandnya, tapi tetap orang tahu bahwa Ana adalah orang Sanana, orang Sula, iya kan? Makanya beta pakai marga. Itu yang beta mau bilang itu. Walaupun dengan konten, dengan macam-macam, dengan hal-hal yang menyangkut dengan kehidupan di Bali, tapi Ana tetap bawa nama, ada marganya itu. Jadi itu satu nilai plus-nya di situ. Terus yang kedua, Moderator Sua ini kan dibuat, yaitu kita ulang lagi untuk memperkenalkan Sula dengan caranya, cara yang berbeda. Kalau dari Beta terakhir paling adalah pertama di sini mau ucapin terima kasih dulu untuk teman-teman khususnya dari Sula juga yang sudah subscribe Beta pun YouTube. Terima kasih. Itu jadi catatan buat Beta, akhirnya harus kasih konten yang bagus kan, karena jadi PR lah ya, karena kantong juga minta ya subscribe ya kayak gitu kan. Jadi tong jadi PR lah buat tong juga. Itu terima kasih karena tong saya bisa balas satu-satu. Jadi mungkin melalui wadah ini Be juga sampaikan. Mungkin Be mau cerita sedikit. Sebenarnya Beta
setelah B lulus kuliah, terus B kerja di Kalimantan, sampai terakhir B juga kerja dengan salah satu wanita inspirasi ya, motivator yang paling nomor 1 di Indonesia, Mary Riana. Itu semua orang tahu beta itu Ana Rosdiana. Facebook, segala macam teman-teman gitu. Tapi pas saat bikin YouTube, akhirnya saya tahu kenapa B terpikir untuk B nama itu harus brand yang muncul nanti itu Ana Uma Kappa. Karena B yakin bahwa satu saat bukan mau apa ya, bukan ya, ini untuk optimis aja sih ya. B ketika nanti nama itu besar, orang akan cari tahu Uma Kappa itu apa sih kayak gitu. Apa adalah identitas dari orang Sula gitu, sehingga B pakai nama itu. Ya itu pertama. Jadi mungkin beta sejauh di orang negeri sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun malah. Jadi beta rasa salah satu cara untuk mengingat tanah kelahiran adalah itu kan, memakai marga. Ya memang pakai marga, cuman selama ini kan orang tahu Ana Rosdiana, teman-teman tahunya begitu. Bahkan banyak yang kira beta nih asli Jogja kayak gitu-gitu kan. Jadi beta mau kasih value itu, marga itu supaya yang hilang kayak gitu. Dan beta berharap juga di satu hari bisa membanggakan orang Sula ya. Amin. Dan B juga berharap semakin banyak anak-anak muda, adik-adik yang harus bisa lebih baik lah dari Tong, harus bisa lebih dari Tong. Jadi B sangat terbuka. B bukan sudah expert, tapi siapapun yang mau diskusi, mau tanya-tanya. Kebetulan juga 1 tahun terakhir ini B juga pelajari tentang YouTube. Silahkan langsung DM saja Instagram. Nanti abang tolong taruh B Instagram di description box, bisa ya bang ya? Boleh. Instagram sama akun YouTube lah. Jadi dong bisa ikutin atau dong bisa subscribe juga bisa. Jangan lupa subscribe Moderator Sua juga. Ayo, subscribe juga Ana Uma Kappa. Ya. Jadi akhirnya nama itu balik lagi tadi itu salah satu identitas buat beta, dan beta bangga jadi orang Sula. Semoga bisa mengharumkan nama Sula, dan ya pastinya B minta dukungan juga untuk saudara-saudara semua yang di sana. Ya memang sih subscribe itu Tong saya bisa paksa orang, Tong harus bikin konten yang bagus baru orang subscribe. Tapi menuju ke sana supaya orang tahu Tong, ya masa Tong saudara sendiri yang bisa dukung Tong toh? Iya. Curhat ini ya. Dan itu bukan cuma buat beta saja, bukan buat beta saja ya. Tapi semualah B berharap siapapun anak-anak Sula yang lagi bikin YouTube semuanya support kayak gitu. Entah nanti kontennya masih jelek, kontennya masih bagus, masih jelek, masih kurang ya, itu proses lah. Tapi kalau bisa siapapun itu dukung, bukan cuma beta Moderator Sua, mau si A, si B, si C, B juga saya tahu ya, Tong harus dukung kayak gitu. Karena sosial media di awal tadi Tong bahas, abang juga bilang sosial media ini pengaruhnya luar biasa gitu kan. Kalau seandainya ini Tong bicara begini, kalau di-upload orang di Amerika juga bisa nonton, orang di Eropa bisa nonton, kayak gitu kan. Ketika Tong menghadirkan konten-konten yang bagus, jadi dengan dukungan terhadap anak-anak Sula, berarti ya Tong juga mendukung anak-anak ini supaya lebih bersemangat gitu. Iya, betul. Terakhir itu aja sih, support beta, support Moderator Sua, support siapapun anak-anak Sula yang sedang membangun kayak gitu. Iya. Dan apa namanya, sekarang kita tanya ulang di Ana, cita-cita besar Ana apa ya? Ana gitu. Cita-cita besar ya? Iya. Beta punya dream semenjak perjalanan karir ini, mulai kerja di tambang, sudah suka make up, sudah suka bicara di depan orang. Terakhir sampai kagum sama Mary Riana, akhirnya saya tahu bagaimana bisa kerja dengan dia dan tiap hari sama dia, banyak belajar dari dia, dan juga jadi speaker dia, jadi pembicara di Jakarta yang which is itu maksudnya tidak semua orang bisa dapat kesempatan itu kan. Kalau abang juga ngikutin tentang dia, akhirnya B belajar banyak hal. Dari situ B termotivasi sekali, kayak lihat Najwa Shihab, Mary Riana, pokoknya orang-orang besar yang Tasya Farasya, perempuan-perempuan yang sangat menginspirasi kayak gitu. Terus B juga suka tentang dunia kecantikan, sehingga B memutuskan B harus bikin channel YouTube tentang perempuan. Yang isinya make up,
mau bagaimana perempuan itu berpikir, bagaimana perempuan itu bertindak, suka ke arah situ. Jadi kalau abang tanya ke depannya, cita-cita mau apa ya? Beta pengen jadi influencer di bidang kecantikan. Tentunya bukan cuma cantik dari fisik saja ya, karena menurut beta cantik itu bukan cuma rambut bagus, kulit putih, bukan cuma itu. Tapi tong juga harus punya pemikiran, punya mindset yang benar kayak gitu, karena kan sekarang pergeseran zaman ya, perempuan dari dulu domestik, perempuan sudah bergeser semua ke ini umum, ke publik kan, sehingga perempuan itu harus dibekali gitu, menurut beta harus dibekali. Ya tong seng pungkiri untuk tampil di depan publik, ya tong seng bisa, tong harus punya fisik yang bagus gitu. Fisik yang bagus artinya tong rapi lah, bukan harus cantik ya, tapi tong harus Oke. Dan suka public, jadi ya pengen jadi influencer lah di bidang itu. Kayak gitu sih. Ya memang masih jauh perjalanannya, tapi yakin kalau si A bisa, si B bisa, si C bisa, yang dari Jawa, dari Sumatera, dari mana-mana, masa bisa. Cocok. Oke, itu kalau Ana cita-cita besar itu, kalau moderator SUA punya itu bisa satu saat bisa wawancara tokoh nasional, siapalah pokoknya, satu saya boleh sudah. Coba abang bilang nama satu, siapa tahu ini 3 tahun lagi berhasil loh, tuh bisa putar ulang video ini kan jadi bukti. Biasanya begitu loh. Pokoknya salah satu menteri lah, siapapun menterinya itu. Iya. Dia akan viral sih kalau seandainya moderator SUA bisa wawancara satu menteri. Iya. Amin. Oke lah, itu cita-cita moderator SUA. Insya Allah diaminkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula. Yang setuju boleh komen di bawah, tulis amin. Iya, tulis amin saya boleh di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Oke Ana. Oke Bang. Mungkin lain waktu kita diskusi lagi. Malam ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat ya, dan semoga menginspirasi teman-teman, orang-orang semua. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat yang lain dan ketum juga. Iya kan Ana? Amin. Oke. Salam buat keluarga Ana. Ya, salam juga buat keluarga Bang, semoga sehat selalu, lancar-lancar. Amin. Ya, tetap jaga protokol kesehatan 5M. Oh ya, Oke, baik. Oke, thank you. Ya, baik. Assalamualaikum. Syukur FB. Syukur FB. Moderator SUA